Salam damai sejahtera. Berjumpa dengan saya Joporning dalam firman satu ayat. Firman satu ayat kali ini saya ambilkan dari 2 Petrus pasal 2 ayat 1. Sebelum membacakan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan, bahwasanya Engkau baik, selama-lamanya baik. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu. Syukur kami naikkan, biarlah firman ini juga menjadi berkat banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan ini 2 Petrus pasal 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kehidupan iman, kehidupan spiritualitas setiap orang percaya, setiap saat, setiap waktu akan selalu mendapatkan ujian-ujian, mendapatkan tantangan-tantangan di tengah-tengah pengaruh-pengaruh kehidupan, di mana kehidupan semakin majemuk, kehidupan semakin kompleks. Banyak pengajaran-pengajaran dari berbagai denominasi, dari manapun pengajaran-pengajaran akan terserap oleh pikiran kita. Termasuk juga pengajaran-pengajaran yang juga mempengaruhi kehidupan iman kita. Oleh karena itu, firman Tuhan pada kesempatan ini mengingatkan kepada kita semua bahwa di sekitar kita, di sekitar saudara bergereja, di sekitar saudara berkehidupan di sosial masyarakat, dimanapun saudara kita semua tinggal, ada yang disebut pengajaran-pengajaran sesat. Tentu pengajaran-pengajaran sesat ini menyimpang dari pengajaran-pengajaran apa yang sudah ada di dalam Alkitab. Terutama tadi Alkitab 2 Petrus pasal 2 ayat 1 memberikan peringatan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan. Berbicara menebus tidak lain Yesus Kristus. Siapapun yang menyangkal Yesus Kristus, siapapun yang menyangkal Yesus Kristus, mungkin juga itulah bagian
dari pengajaran-pengajaran yang menyesatkan di kehidupan iman, kehidupan religius kita yang selalu berada di sekitar kita. Oleh karena itu, saudara harus berhati-hati. Firman Tuhan sudah mengingatkan, sudah sejak zaman dulu pengajaran-pengajaran palsu diingatkan sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Dulu sudah ada nabi-nabi palsu tampil di tengah-tengah umat Allah yang sifatnya menyesatkan, menjauhkan hubungan umat dengan Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Alkitab sudah mengingatkan. Oleh karena itu dilanjutkan, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Jadi, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan tersebut akan membinasakan kehidupan iman kita. Oleh karena itu, setiap hari, setiap saat, Alkitab juga mengingatkan kepada kita, waspada, hati-hati terhadap kehidupan iman kita. Setiap hari, setiap waktu berhadapan dengan pengajaran-pengajaran sesat, penyesat-penyesat yang mungkin juga tadi disebutkan, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa. Hati-hati. Ketika saudara bergaul, ketika sudah ada orang memberikan pengaruh, mengajak, menyangkal, menolak, menyangkal, menolak, membuli, hati-hati. Apalagi masuk penyangkalan terhadap keselamatan. Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai juru selamat, satu-satunya yang menghubungkan manusia dengan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, berhati-hatilah. Untuk memperlengkapi sikap kehati-hatian itu, saudara tidak lain harus selalu senantiasa berpegang, belajar, membaca firman Tuhan. Berpegang, membaca Alkitab sebagai firman Tuhan. Penting dalam kehidupan rohani. Selalu menimba air kehidupan melalui firman Tuhan, supaya hati kita terisi firman Tuhan. Seperti setiap hari kita menimba ilmu, menimba air, begitu juga firman Tuhan. Setiap hari, setiap waktu membaca, merenungkan, itulah ketika kita membaca, merenungkan itu, menimba firman Tuhan untuk kita masukkan dalam hati kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika dasar pondasi kita kuat, firman Tuhan kita kuat, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajaran-pengajaran yang palsu, kita sudah tahu kebenaran. Ketika kita sudah tahu jalan kebenaran, kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya, kita bisa membedakan
pengajaran yang palsu, pengajaran yang lurus, pengajaran yang benar. Disitulah hikmat Tuhan, Roh Kudus menuntun, memberikan pengertian, memberikan hikmat, memberikan jawaban atas kebenaran di dalam hidup kita. Oleh karena itu, Alkitab sudah mengingatkan, jangan kaget ketika saat ini juga banyak pengajar sesat. Mungkin bahasanya halus, mungkin orang tersebut titelnya seabrek, bahasanya halus, tutur katanya lembut, dan lain sebagainya. Ingat saudara, pengajarannya itu harus kamu perhatikan. Firman Tuhan sudah mengingatkan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Tampil di tengah-tengah umat Allah yang tidak lain menjauhkan hubungan umat Allah dengan Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Jadi Alkitab sudah memberikan peringatan keras tentang pengajaran guru-guru palsu yang akan tampil, yang akan menjauhkan umat dengan Allah. Itulah ciri khas guru-guru palsu, dan itu menyesatkan. Oleh karena itu, nubuat ini tergenapi. Sungguh luar biasa firman Tuhan, Alkitab ini memberikan penegasan, memberikan peringatan kepada kita bahwa kita dalam kondisi apapun waspada, berhati-hatilah di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kita, di sekitar kita sendiri. Mungkin ada nabi-nabi palsu yang menjerumuskan umat Allah, menjauhkan hubungan umat Allah dengan Allah. Kiranya kita, saudara dan saya, selalu diberi hikmat untuk tetap setia dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya, Tuhan memberkati kita semua. Amin.